Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan, kami masih memiliki waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kami renungkan menjadi berkat di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap setia di dalam mengiring Tuhan apapun yang kami hadapi. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca Mazmur 84 ayat yang kelima. Saya berikan judul, berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Mari kita baca ayatnya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Puji Tuhan. Diam di rumah Tuhan itu berarti orang itu berada, datang ke rumah Tuhan, lalu terus-menerus memuji Tuhan. Jadi bukan datang ke rumah Tuhan, lalu duduk, lalu dia diam sampai tertidur, tetapi orang yang datang ke rumah Tuhan memuji Tuhan secara bersungguh-sungguh. Orang yang pergi ke rumah Tuhan mencari kehadirannya akan menerima berkat. Jadi kita mencari hadirat Tuhan supaya kita boleh menerima berkat. Yang pertama, dekatnya Allah. Mazmur 73 ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Ini Mazmur katakan, aku menaruh tempat perlindunganku kepada Allah, supaya dapat menceritakan ke segala pekerjaannya. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan, nah kita akan menceritakan segala pekerjaan Tuhan. Artinya kita menjadi saksi di dalam hidup ini dengan segala persoalannya. Yang terbaik bagi kita adalah hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, kita manusia masih hidup di dunia, dan dunia ini semakin banyak masalah. Persoalan silih berganti, penyakit tidak pernah habis-habisnya. Tetapi yang terbaik dalam posisi seperti itu, mari kita mau membangun hubungan yang erat dengan Allah. Yang kedua, kekuatan rohani yang dibaharui. Kita minta supaya rohani kita dibaharui oleh Tuhan. Mazmur 84 ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Jadi kalau kita mau berbahagia, mari kita menaruh, mari kita mengharapkan, mari kita bersandar, dan kekuatan kita itu kita taruh kepada Tuhan. Dan kita punya niat untuk mengadakan ziarah. Mazmur 84 ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Semakin lama kita bersama dengan Tuhan, semakin lama kekuatan kita ada pada Tuhan, ada dari Tuhan, datangnya dari Tuhan, maka semakin kita kuat. Dan sampai kita bertemu dengan Tuhan di Sion. Haleluya.
Yang ketiga, doa yang dijawab. Mazmur 84:9, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub, Selah. Mari kita mau berseru kepada Tuhan, dengarkan doaku Tuhan. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Mazmur 4 ayat 2, apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Allah akan memberi jawab bagi mereka pada saat kesusahan. Dikala kita susah dan kita berseru, Tuhan akan menjawab. Karena itu mereka harus memiliki hubungan pribadi yang mengandalkan Allah. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita membangun hubungan kita secara pribadi, bukan karena persekutuan, bukan kelompok, bukan karena bangsa, tapi keselamatan. Sekali lagi, pribadi lepas pribadi tidak bisa kita wakili orang lain, dan kita tidak bisa diwakili. Demikianlah renungan pagi ini. Haleluya, amin. Bapa di surga, kami berseru kepadamu, berterima kasih karena kami boleh diingatkan bahwa keselamatan itu pribadi. Maka kami mau membangun hubungan pribadi, kami mau mengandalkan Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Tolong kami hanya bisa berdoa, mendoakan saudara-saudara yang lain. Tuhan tolong supaya pemahaman ini Tuhan berikan bagi mereka. Yang sakit Tuhan tolong kiranya ya Tuhan Engkau jamah dan pulihkan. Susah hiburkan, yang lemah kuatkan. Berbagai masalah dan persoalan selama masih kami ada di dunia ini, kuatkan Tuhan. Mampukan umat Tuhan untuk melewati satu persatu sampai kami boleh keluar sebagai pemenang. Ini doa kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah dari pusat sampai daerah dalam nama Yesus. Haleluya, amin.